Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkina Nailul Muna dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus air adalah siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Siklus air ini menyebabkan kenapa kita tidak pernah kehabisan pasokan air meskipun menggunakannya setiap hari. Siklus air dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, siklus hidrologi pendek, siklus kecil, siklus pendek. Siklus yang pertama adalah siklus hidrologi pendek atau sering dikenal sebagai siklus kecil. Gambar siklus kecil merupakan siklus yang paling sederhana karena secara prosesnya hanya mencapai beberapa tahap saja. Berikut proses terjadinya siklus hidrologi pendek. Yang pertama, sinar matahari memberikan energi panas pada air laut sehingga menyebabkan air laut menguap dan kemudian berubah menjadi uap air. Yang kedua, setelah mengalami penguapan, uap air akan mengalami kondensasi atau pengembunan dan menjadi awan yang mengandung uap air. Yang ketiga, awan yang terbentuk kemudian mencapai titik jenuh sehingga akan menyebabkan terjadinya hujan di permukaan laut. Air hujan yang turun di permukaan laut kemudian akan mengalami siklus kembali, dimulai dari menguapnya air sampai turun hujan lagi. Hal ini terjadi secara berkelanjutan dan terus-menerus. Siklus yang kedua yaitu siklus sedang. Berikut adalah gambar siklus air sedang. Sesuai namanya, siklus ini mempunyai proses dan tahapan yang cukup panjang atau sedang dibandingkan siklus hidrologi pendek. Siklus sedang ini umumnya terjadi di wilayah Indonesia. Berikut penjelasan proses terjadinya siklus sedang. Yang pertama, uap air terbentuk akibat proses penguapan yang disebabkan karena pemanasan dari sinar matahari. Yang kedua, setelah proses evaporasi, uap air akan terbawa angin sehingga mampu bergerak menuju daratan. Yang ketiga, uap air akan membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Yang keempat, air hujan akan turun di permukaan kemudian mengalami run-off menuju sungai dan mengalir kembali ke laut. Siklus yang ketiga, yaitu siklus panjang, adalah siklus air yang biasanya terjadi pada daerah yang beriklim subtropis atau 4 musim seperti musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Berikut adalah proses terjadinya siklus panjang. Yang pertama, sinar matahari menyebabkan air laut menguap menjadi uap air karena proses pemanasan. Yang kedua, uap air akan mengalami proses sublimasi. Yang ketiga, proses sublimasi inilah yang menyebabkan uap air berubah bentuk menjadi awan yang mengandung kristal-kristal es. Yang keempat, kemudian awan akan bergerak membawa angin menuju darat. Yang kelima, awan akan mengalami dispersasi turunnya hujan dan berbentuk salju. Yang keenam, salju akan menumpuk kemudian akan membentuk gletser. Yang ketujuh, gletser inilah yang akan mencair menjadi air kemudian mengalami run-off mengalir ke permukaan tanah dan menuju ke sungai. Yang kedelapan, air yang mengalir ke sungai akan terus-menerus menuju laut.